Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, materi kita pada hari ini adalah hukum bacaan idhar. Namun pembelajaran kali ini terkait dengan hukum bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau pembahasan yang lalu kita sudah membahas perihal materi-materi surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Quraish, surat Al-Ma'un, surat At-Takasur, dan surat Al-Asr. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum bacaan idhar. Di antara hukum bacaan-bacaan yang ada, kita awali dengan hukum bacaan idhar terlebih dahulu. Namun, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang Pak Akbar sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak-anak yang saya cintai, pembahasan hukum bacaan idhar ini di buku kalian terdapat pada halaman 57 sampai dengan 59. Kita bahas satu persatu terkait dengan pengertian dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pengertian idhar. Idhar menurut bahasa adalah menerangkan atau menjelaskan, terang atau jelas. Jadi hukum bacaan idhar, apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu dhomatain, kasrotain, maupun fathah tanwin, bertemu dengan huruf berikutnya dibaca terang dan jelas tanpa mendengung. Itu adalah hukum bacaan idhar. Macam-macam idhar ada 3. Yang pertama adalah idhar halqi, idhar syafawi, dan idhar wajib atau mutlak. Pengertian dari idhar halqi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, maka hukum bacanya adalah jelas, harus jelas. Nah, huruf idhar halqi ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ada ha, ada kha. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ada ha, dan ada kha. Ini adalah huruf idhar halqi. Contoh, kalau di buku kalian ada contoh dari bacaan idhar halqi pada halaman 58, itu ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Bacanya adalah man amana. Harus jelas, man amana. Yang kedua, nun mati ketemu ha, yan hituna. Nun mati ketemu kho, al mun khoniqatu. Nun mati ketemu ain, yan aiku. Nun mati ketemu ghain, fasayun biduna. Nun mati ketemu ha, minhu. Nah, pada materi ini Pak Akbar juga ngasih contoh. Selain di buku kalian ada anhu. Nun mati ketemu dengan ha, anhu. Yang kedua, wanhar, wanharu. Yang ketiga, kadibatin khotiatin, kadibatin khotiatin. Kasrotain bertemu dengan huruf kho. Huruf ini termasuk huruf idhar halqi. Yang keempat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dhomatain bertemu dengan huruf ha, yang merupakan ha ini merupakan salah satu dari huruf idhar halqi. Yang kedua adalah idhar syafawi. Idhar syafawi artinya adalah bibir. Jadi pengertiannya adalah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka cara membacanya adalah jelas di bibir dengan mulut terkatup.
Nah, ini adalah huruf idhar syafawi. Ada alif, ada ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, nun, ha, waw, ya. Tanpa huruf ba dan huruf mim. Nah, huruf idhar syafawi pokoknya huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Contoh, hamzah atau mim sukun bertemu dengan hamzah, falahum ajruhum. Atau mim sukun bertemu dengan ta, alam caro. Nah ini mim sukun. Mim mati ketemu dengan jim, lahum jannatun. Kalau di buku kalian ada contohnya adalah lahum fiha, alam yajidka, alam caro. Nah, ini merupakan contoh bacaan-bacaan idhar syafawi. Selanjutnya yang ketiga adalah idhar wajib atau mutlak. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kata. Ini merupakan idhar wajib apabila nun sukun bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kata. Nah, contoh di buku kalian ada dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Selain itu Pak Akbar juga memberi contoh. Nah, ini dalam ayat di Al-Quran ada bacaan wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin dan seterusnya. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Ini merupakan contoh dari bacaan-bacaan idhar wajib. Nun mati ketemu huruf waw atau nun mati ketemu huruf ya. Nah, apabila nun mati ketemu huruf waw maupun ya, maka itu pembacanya adalah idhar wajib atau mutlak. Bacanya tetap harus jelas. Nah, anak-anakku yang saya cintai, saya kira itu materi dari Pak Akbar untuk materi dari idhar. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa. Nah, karena itu anak-anak pelajari di rumah agar pelajaran-pelajaran ini bisa dimengerti oleh anak-anak. Dan jangan lupa anak-anak tetap membaca buku halaman 57 sampai dengan halaman 59. Saya kira itu anak-anak. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat, tetap berkarya, terus berdoa kepada Allah dan tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dimanapun anak-anak berada, jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.